Jakarta, FIFA telah bersurat ke Presiden Indonesia, Joko Widodo, terkait pembenahan sepak bola. Apa isi surat yang ditandatangani Gianni Infantino? Surat FIFA tersebut merujuk perbaikan sepak bola Indonesia imbas dari tragedi Kanjuruhan. Pasca laga Arema FC vs Persebaya Surabaya itu, ada 131 orang meninggal dunia. Ada banyak poin yang dijabarkan FIFA. Dalam upaya mereformasi sepak bola Indonesia, kolaborasi dengan PSSI disebutkan pada isi surat. Yang Mulia Bapak Joko Widodo Presiden Republik Indonesia. Doha, tanggal 5 Oktober tahun 2022. Menanggapi permintaan mendesak dari pemerintah Indonesia dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI. Yang Mulia, Presiden yang terhormat. Menyusul peristiwa tragis yang terjadi di Malang pada tanggal 1 Oktober tahun 2022, Indonesia dan seluruh dunia bergabung dengan komunitas sepak bola berduka atas hilangnya nyawa dan mencari jawaban agar tragedi serupa tidak terulang kembali. Menanggapi permintaan pemerintah Indonesia dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSS, FIFA akan memberikan dukungannya untuk mencegah terulangnya tragedi serupa. Sebagai bagian dari misinya, FIFA, bekerja sama dengan AFC, akan bekerja sama dengan otoritas pemerintah Indonesia dan PSSI untuk mengatasi kondisi yang memicu peristiwa ini dan secara lebih luas, untuk membantu reformasi sepak bola Indonesia yang lebih luas. Terlepas dari beratnya kasus, dan fakta bahwa hal itu dapat menyebabkan sanksi penangguhan oleh FIFA, upaya kolaboratif untuk tindakan segera berikut ini diusulkan untuk dilakukan di bawah pengawasan dan keterlibatan bersama FIFA, AFC dan pemerintah Indonesia, dan dalam kolaborasi dengan PSSI. 1. Standar keamanan stadion. Mereview secara komprehensif dan meningkatkan standar keselamatan semua stadion nasional, stadion internasional dan fasilitas terkait di Indonesia. Fokus khusus harus ditempatkan pada arus pemisahan polisi dan petugas keamanan, pendukung dan pemain sebelum, selama, dan setelah pertandingan. Tinjauan lengkap dan peningkatan sistem keamanan di sekitar stadion dan fasilitas juga harus diselesaikan. 2. Protokol dan prosedur pengamanan kepolisian. Kebijakan standar untuk kepolisian dan petugas keamanan dalam hal manajemen kerumunan sebelum, selama, dan setelah pertandingan harus dikembangkan sesuai dengan standar keselamatan internasional. Ini juga harus mencakup integrasi program pelatihan yang secara khusus disesuaikan dengan acara olahraga dalam berbagai format. 3. Sosialisasi. Dialog formal dengan klub harus dibentuk untuk bertukar informasi dan menghasilkan masukan untuk proses yang diuraikan di atas jika relevan. Supporter harus diundang untuk menjadi bagian dari reformasi, untuk memberikan umpan balik dan pandangan mereka, serta melalui kesepakatan dan kerangka kerja yang bertujuan untuk mencegah situasi dengan risiko eskalasi kekerasan yang lebih tinggi. Proses ini harus difasilitasi melalui pembuatan database supporter oleh klub dan PSSI. 4. Penjadwalan pertandingan. Tinjauan terhadap penjadwalan dan waktu pertandingan akan dilakukan, dengan tujuan khusus untuk menghindari waktu pertandingan yang dapat meningkatkan profil risiko pertandingan tertentu. Hal ini dapat mencakup pertimbangan penjadwalan pertandingan selama lambatnya pukul 5 sore dan televisi hanya pada hari Sabtu dan Minggu, dan mencerminkan korelasi antara waktu kick-off sebelumnya dan pengurangan insiden peristiwa kekerasan di tempat lain. Ini juga harus membantu mengurangi tekanan pada infrastruktur transportasi umum dan memfasilitasi akses yang lebih mudah bagi pendukung ke transportasi umum sehingga membuat keberangkatan dari stadion lebih mudah dan lebih aman. Jadwal pertandingan yang lebih konsisten juga harus memungkinkan kehadiran personel keamanan yang lebih terkoordinasi dan teratur untuk mendukung pertandingan. Kampanye kesadaran di antara pendukung dan masyarakat umum harus diluncurkan untuk memastikan bahwa para pendukung dapat mengantisipasi semua potensi masalah. 5. Pendampingan dan benchmarking. Penjangkauan ke lembaga dan pakar lain di bidang keselamatan dan keamanan stadion harus dilakukan untuk menetapkan pembandingan sistematis terhadap praktik terbaik secara global. Tim pendamping juga harus dibentuk dari kumpulan kolaborator ahli untuk memberikan saran langsung dalam berbagai tindakan dan program yang dilakukan sebagai bagian dari reformasi yang lebih luas. Saya berterima kasih atas semua upaya yang dilakukan dan atas kontribusi penting Anda untuk pengembangan olahraga kami dan promosi nilai-nilainya di Indonesia, dan saya berharap, Yang Mulia Presiden yang terhormat, untuk segera bertemu Anda. Terima kasih atas menontonnya. Mohon share ke teman-teman lainnya. God bless you.